Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki pada subtopik kita, yaitu tentang subruang. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruang vektor, sekarang masuk pada subruang. Nah, sebelumnya kan sudah dimintai kepada mahasiswa untuk bisa membaca terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan agar lebih memudahkan kita mengerti dan mempelajari tentang pokok bahasan kita kali ini. Nah, subruang. Definisi dari subruang itu yaitu misalnya V merupakan ruang vektor, maka U merupakan subruang dari V. Dan U bukan elemen dari vektor kosong. U disebut subruang dari V jika U ruang vektor di bawah operasi yang sama dengan di V. Di sini ada contoh, bisa dibaca saja. Nah, kita masuk ke teoremanya langsung, di mana U ini bisa dinyatakan sebagai subruang dari vektor V apabila memenuhi dua aksioma. Nah, yang pasti pertama jelas ya, U itu bukan merupakan vektor kosong yang pertama ya. Nah, yang selanjutnya harus memenuhi dua aksioma ini. Aksioma apa itu? Yaitu syarat yang pertama, vektor U dan V merupakan elemen dari vektor U, maka U ditambah V merupakan elemen dari U. Oke. Sini dikatakan U merupakan subruang dari V apabila vektor U elemen U dan vektor K elemen real, maka K dikali U merupakan elemen dari subruang U. Dengan kata lain, vektor U dan V elemen U dan vektor K L elemen real, maka penjumlahan dan perkalian ini harus dipenuhi, yaitu K dikali U ditambah L kali V elemen bilangan U, elemen U, subruang U. Oke, biar lebih jelas kita akan masuki salah satu contohnya. Oke, di sini ada matriks U, himpunan matriks 2x2 dengan bentuknya ini. Dan syaratnya berarti nilai A di sini adalah 0 dan D-nya merupakan 0. Tunjukkan bahwa U merupakan subruang dari vektor. Nah, tunjukkan bahwa U ini merupakan subruang dari vektor 2x2 di bawah operasi yang biasa di matriks 2x2. Nah, kita akan buktikan dengan syarat yang pertama tadi, yaitu syarat penjumlahan, di mana jika A, B elemen subvektor subruang U, akan ditunjukkan bahwa A ditambah B merupakan elemen subruang U. Karena A masuk dalam elemen U, maka dipenuhi A, matriks A 2x2 ini dengan syarat A1 sama dengan 0 dan D1 sama dengan 0. Dan dikarenakan B elemen subruang U, maka dipenuhi B sama dengan A2, B2, C2, D2, yaitu matriks B, dengan syarat A2-nya juga 0 dan D2-nya 0. Maka A ditambah B ini, maka A1 tambah A2 itu harus sama dengan 0, serta D1, D2 sama dengan 0. Jadi A tambah B elemen U. Artinya apa? Dia sama-sama A ditambah B ini, faktor U, subruang U ini berisi A nilainya 0 dan D nilainya 0. Oke, kita ulang lagi. Subruang U ini merupakan vektor di mana matriks A matriks yang komponen A-nya 0 dan D-nya 0.
Sehingga kita dapat menyatakan A dan B ini elemen subruang dari U apabila A ini juga memiliki bagian komponen A-nya, A1-nya di bagian ini yang sama letaknya ya. A dengan A1 sama letaknya juga harus 0 dan D1 0. Begitu juga B-nya di bagian komponen satu-satunya harus B-nya juga 0, A2-nya 0 dan D2-nya 0. Sehingga apabila dilakukan penjumlahan maka letaknya akan sama. Di sini adalah 0 dan 0. Ya, jadi di sini hasil A tambah B merupakan 0, B1 tambah B2, C1 tambah C2 dan 0. Jadi matriksnya sama antara A ditambah B dengan matriks subruang U. Itu yang pertama. Jadi kita sudah memenuhi syarat yang nomor 1. Nah, syarat yang kedua, aksioma yang kedua itu adalah perkalian dengan skalar ya. Apabila dikalikan dengan bilangan real maka hasilnya adalah ini. Apakah benar? Ayo kita cek dulu. A elemen subruang U dan K elemen real. Akan ditunjukkan bahwa K dikali dengan A merupakan elemen U. Karena A elemen U maka dipenuhi A sama dengan A1, B1, C1, D1 dengan syarat A1 sama dengan 0 dan D1 sama dengan 0. Jadi ini harus sama dengan 0. Maka K dikali A. Maka matriksnya menjadi K A1, K B1, K C1, K D1, di mana A1 dan D1 nilainya 0. Sehingga di sini matriks yang terbentuk adalah KA sama dengan 0, KB1, KC1 dan 0. Ya, berarti ini sama bentuknya dengan subruang U tadi. Ya. Jadi KA merupakan elemen subruang U. Sehingga setelah dua aksioma dipenuhi maka dapat kita nyatakan bahwa dengan alasan yang sudah kita paparkan tadi, alasan pertama dan kedua, maka kita nyatakan U subruang dari vektor matriks 2 kali 2. Itu ya. Nah, untuk sekarang ini kita coba untuk melakukan evaluasi kepada subruang U. Bagaimana caranya kita bisa menjelaskan bahwa subruang U ini bukanlah subruang, gitu ya. Dia bukan merupakan subruang. Contohnya di sini ke bawah lagi ya dari buku kita tadi. Misalkan U himpunan semua matriks 2 kali 2 berbentuk A, B, C, D, ini matriksnya, dengan syarat A, D. Jika A dikali dengan D itu sama dengan 0. Apakah U subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2? Itu pertanyaannya. Kita akan melakukan penyangkalan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa U ini merupakan ruang vektor. Kita harus memberikan bukti bagaimana caranya agar kita dapat membuktikan U ini bukan merupakan ruang vektor. Nah, di sini dia menjawab dengan menjelaskan menggunakan komponen matriks M1 dan M2. Bisa saja menggunakan A atau B ya. Ini M1, M2, kita bisa A dan B. Misalnya komponen dari U itu adalah vektor M1 dengan matriks 2, 3, minus 2, 0, di mana syaratnya AD sama dengan 0. Benar. Ini apabila dikalikan A dengan D atau 2 dengan 0 sama dengan 0 ya. Merupakan elemen U, berarti benar. Ini merupakan matriks yang elemen dari subruang U. Dan M2 benar, merupakan matriks yang elemen dari subruang U, di mana syaratnya AD sama dengan 0. 0 dikali minus 4 sama dengan 0. Benar, dia merupakan elemen U. Nah, sifat yang pertama yaitu penjumlahan. Di mana penjumlahannya itu hasilnya harus juga merupakan memiliki syarat A dikali D sama dengan 0. Apabila kita jumlahkan matriks M1 dan M2 yang merupakan elemen U, hasilnya adalah 2 tambah 0, 2,
3 tambah 6, 9. Minus 2 ditambah 5, 3. 0 ditambah minus 4, minus 4. Nah, hasil dari A, bagian A dikali bagian D ini, atau komponen 1, 1 dengan dua-duanya, itu tidak ada menghasilkan nilai 0. 2 dikali minus 4 hasilnya tidak sama dengan 0. Oleh sebab itu, untuk syarat pertama tidak dipenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa U bukan subruang dari matriks 2 kali 2. Seperti itu ya untuk penyangkalannya. Jadi ini bisa saja kita sangkal dengan yang lain, misalnya dengan matriks C dan matriks D yang isinya harus matriks 2 kali 2 gitu. Penyangkalannya harus dibuat, tetapi harus merupakan matriks 2 kali 2 di mana elemennya ini juga sama dengan U, yaitu dengan syarat AD sama dengan 0. Jadi angkanya boleh berbeda, namun di mana A dikali D ini harus tetap 0 ya. Nah, itu untuk subruang. Di sini ada soal latihan ya. Bisa kita coba nih ya, yang nomor 1. Nomor 1, misalkan U himpunan semua vektor di R3 ruang 3 yang mempunyai bentuk U sama dengan U1, U2, U3 dengan syarat U2 ditambah U3 sama dengan 0. Ya, apabila kita ingin melakukan penegasan bahwa ini ya, dia permintaan di sini untuk masing-masing soal di bawah ini tunjukkan subruang dari ruang vektor yang sesuai atau berikan contoh penyangkal. Jadi apabila dia sesuai, itu kita berikan alasannya, atau kita memberikan alasan penyangkal. Jadi apabila U ini sesuai sebagai ruang vektor, kita berikan alasan, atau kita mau menyangkal U ini bukan subruang vektor ya. Apabila kita ingin menyatakan sesuai, maka kita harus memenuhi syarat di mana penjumlahan dari komponen matriks U, komponen subruang U itu harus sama dengan subruang U-nya. Jadi di sini syaratnya adalah U2 tambah U3 sama dengan 0. Jadi di sini U2 tambah U3 sama dengan 0. Misalnya kita menggunakan menggunakan vektor A. A yang berisi nilai 1, 2, 3 ya. Lalu vektor B tidak bisa 1, 2, 3. Kenapa? Karena U2 dan U3 harus 0. Jadi di sini U2 ditambah U3 harus sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita tuliskan 1, 2 dan minus 2. Oke, sehingga syaratnya benar ya. Jadi kita akan tuliskan di sini. Oke. Soalnya tadi ya, misalkan U himpunan semua vektor di R3 yang mempunyai bentuk U, U1, U2, U3 dengan syarat U2 ditambah U3 sama dengan 0. Kita akan melakukan penegasan bahwa U ini merupakan subruang. Nah, jika ada yang ingin melakukan penyangkalan silahkan, namun kali ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh apabila kita menegaskan memang U ini merupakan subruang. Nah, di sini saya menggunakan vektor A dan B yang merupakan elemen dari subruang U, di mana syaratnya tadi ya U2 tambah U3 sama dengan 0. Jadi di vektor A-nya di bagian U2 dan U3 sama dengan 0, 2 ditambah minus 2 sama dengan 0 benar, 3 ditambah minus 3 sama dengan 0. Jadi memang A dan B ini merupakan vektor yang merupakan elemen dari komponen dari subruang U. Nah, kita akan evaluasi pada sifat 1 atau aksioma 1, di mana A tambah B harus memiliki nilai, hasilnya harus memiliki nilai U2 tambah U3 yang sama dengan 0 agar sama dengan subruang U. Di sini A tambah B kita tambahkan 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 3, 5, minus 2 ditambah minus 3, minus 5. Hasilnya
A tambah B ini, vektor A tambah B menghasilkan nilai U2 ditambah U3, 5 ditambah minus 5 sama dengan 0. Maka syarat pertama terpenuhi. Apabila syarat ini terpenuhi, maka dia dikatakan sebagai U merupakan himpunan semua vektor di R3. Nah, bagaimana dengan syarat keduanya? Syarat keduanya pastilah juga sama. Kenapa? Karena syaratnya adalah K dikali ya. Jadi hanya melakukan pengalian K vektor K ke dalam vektor komponen vektor U tadi, maka nilainya akan sama karena langsung dikalikan K-nya ke dalam ya. Itulah salah satu contoh untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan pelajari kombinasi linier hingga habis selesai ini di halaman 92 jika tidak salah saya ya. Jadi sekian dulu pertemuan kita hari ini, semoga dapat lebih mengerti pelajaran mengenai ruang vektor. Selanjutnya akan ada tugas yang diberikan melalui soal-soal yang ada pada buku penuntun kita ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.